Smart FM presents Tay Day Way Show with Tung Desem Wadding In. Tay Day Way Show. Selamat sore Smart Listener, kita ketemu lagi di Kamis sore ini. Dan yang sudah ada bersama dengan saya di studio, ada mbahnya dahsyat, opungnya dahsyat, kakinya dahsyat. Yes. Selamat sore Pak Tung Desem Wadding In. Selamat sore yang dahsyat. Astaga, selalu ya benar-benar menularkan kesemangatannya di sore hari ini. Dan pastinya sore hari ini Pak Tung ingin sharing atau membagikan yang dahsyat juga untuk kita nih Smart Listener ya Pak ya. Ini ada sebuah pelajaran yang saya tangkap pertama, apa Pak? Pelajaran traktir makan. Iya kan, saya ngajarkan kepada peserta-peserta seminar saya dan teman-teman saya bahwa kalau Anda mau sukses, tirulah Lee Ka-shing, orang yang paling kaya di Asia gitu ya. Nah, dia mempunyai prinsip bahwa traktirlah orang yang kaya. Nah, kebetulan beberapa hari ini saya pergi ke Singapura, saya traktir dua, termasuk orang yang kaya dan sangat-sangat sukses di dalam kehidupannya, begitu ya. Jadi mereka berdua adalah partner-partner bisnis saya juga. Jadi yang satu adalah satu pemilik perusahaan semacam era seperti itu, jadi Icon Property, yang pada waktu itu one of the biggest di Singapura. Di Singapura, oke. Pada waktu itu dapat penghargaan di antara 10 pengusaha terbaik di Singapura. Dia dan istrinya dapat masing-masing memegang perusahaan, dua-duanya jadi pengusaha terbaik. Jadi sudah 20% dulu, itu ya luar biasa dahsyat. Nah, terus kemudian yang satu adalah teman saya, partner saya yang saya bangun di Johor Bahru saat ini, partneran. Beliau adalah event organizer terbesar di dunia. Karena dia punya cabang di mana-mana. Di Afrika Selatan, di Polandia, Rusia. Jangan tanya kalau Jerman ataupun di Inggris gitu atau di Amerika, tentu saja. Jadi memang betul-betul the biggest event organizer in the world. In the world, Jadi kalau satu orang mengundang Richard Branson susah, mengundang Donald Trump susah, mengundang misalnya Perdana Menteri Malaysia yang sudah pensiun Mahathir susah, dia gampang gitu ya. Waduh, enak banget itu ya. Ya, bahkan mengundang Bill Clinton pada waktu itu dia cerita, Lee Kuan Yew selama masa menjabat sekian puluh tahun tidak pernah berhasil mengundang Presiden Amerika ke sana gitu ya. Saya berhasil gitu ya, Bill Clinton datang juga. Heran ya Pak ya. Setelah mantan gitu. Setelah mantan, Terus berikutnya siang ini saya baru menraktir teman saya dari kecil yang hari ini bangkit sakti dahsyat luar biasa. Tidak perlu disebut namanya, yang paling penting pelajarannya. Ya. Nah, itu dia baru aja yang ikut nyumbang Bill Gates. Nah, bareng sama Bill Gates cuma 5 juta dolar lah gitu ya. Cuma Pak. Kan cuma 55 miliar gitu ya. Pak, iya. Nolnya pasti banyak itu ya Pak ya. Iya, 55 miliar disumbangkan begitu aja. Jadi ya memang level orang sendiri-sendiri. Ya. Tetapi dalam hal ini kebaikan orang juga sendiri-sendiri. Kenapa tidak? Nah, apa pelajaran yang saya dapat? Nah, ini yang saya mau share di dalam 1 jam ini. Semoga cukup karena ini saya 3 ini neraktir kan sudah minimal sudah 6 jam sendiri. Tadi ngobrolnya aja 2 jam. Oh iya ya. I learn something a lot. Yes. Oke. Nah, ini kita pertama belajar dari Lee Ka-shing ya Pak ya. Ya, Lee Ka-shing itu punya prinsip bahwa saya bukan neraktir Lee Ka-shing, tapi saya neraktir ini karena ini prinsipnya Lee Ka-shing. Jadi kisah hidupnya Lee Ka-shing sukses luar biasa dahsyat karena dia bilang punya prinsip begini, kalau Anda miskin boleh pelit pada waktu Anda makan sendiri, tapi jangan pelit neraktir orang. Ada boleh istilahnya pelit terhadap diri sendiri, tapi jangan pelit terhadap orang lain. Maksudnya apa? Pelit terhadap orang lain bukan hanya masalah neraktir. Anda membantu orang lain dan kemudian membuat kemudahan untuk orang lain, tanpa disadari network Anda berkembang. Kalau dalam 1 tahun Anda neraktir minimal sudah 12 orang yang jauh lebih sukses dan lebih kaya dibanding Anda, apa yang terjadi? Jadi Anda ada orang-orang yang utang budi dengan Anda. Ketularan. Satu. Kemudian berikutnya tadi, kalau Anda masih miskin, kepengen sukses, bantulah orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding Anda. Karena orang yang jauh lebih kaya itu pasti butuh bantuan. Jadi datang jangan, mbok tolong saya ditolongin orang kotok. Biasanya kan begitu kan Pak. Anda datang kepada orang yang lebih hebat, bantulah. Dan tidak perlu hitungan terlebih dahulu, just bantu sepenuh hati. Apa yang terjadi? Ada utang budinya juga mereka. Nah, sedikit banyak dengan saling membantu ini ternyata ada, kalau dari versi itu ada karma baiknya gitu ya. Tapi kalau dari versi saya, tentu saja ketika Anda baik, hidup Anda banyak dimudahkan orang karena banyak orang yang mau membantu Anda. Nah, tapi prinsip pertama dan neraktir orang-orang yang jauh lebih kaya ini, itulah yang saya ajarkan di Financial Revolution.
Dan saya sendiri praktek terus. Nah ini saya mau share apa yang saya dapatkan dari hasil saya praktek menraktir orang kaya ini tadi gitu ya. 2 orang Singapura, 1 orang Indonesia, teman saya dari kecil, dan hari ini sukses sakti mandraguna. Dan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang tak perlu kita ngalami nabrak tembok baru tahu itu tembok. Kan terlanjur benjut kan gitu ya, benjol. Nah, kalau ini tidak perlu benjol.com tapi sukses.com gitu ya. Jadi bijaksana itu kita bisa pelajari satu dengan mengalami sendiri. Itu yang paling tidak enak sebetulnya. Betul toh? Jadi benjol duluan gitu ya. Nah, itu paling tidak enak, truly tidak enak in the hard way gitu ya. Hard knock way gitu ya. Jadi dijedot kena kepalanya baru iya sakitnya yang paling bisa. Nah, cara yang paling cepat dan paling nikmat itu adalah belajar dari pengalaman orang lain. Jadi wisdom yang didapatkan dari orang lain itu yang cara paling cepat dan nyaman kita pelajarin. Dan inilah yang kenapa saya dekat-dekat dengan orang sukses tadi. Tentu saja orang sukses juga ngalami asam garamnya. Betul. Banyak yang menarik yang saya pelajarin. Nah ini boleh share mulai sekarang? Boleh Pak, dengan senang hati gitu ya. Hati. Tapi sebelumnya kan biasanya nih Pak, orang kan melihat seseorang yang udah sukses, wah dia mah enak, suka ngomong gitu ya Pak ya. Ini belum tentu. Dia mah enak, duitnya banyak, ininya di mana-mana gitu kan. Tapi mereka banyak yang tidak tahu bagaimana mereka bisa mencapai di posisi itu ya Pak ya. Dan ternyata sama kok, jadi mereka juga ngalami jatuh bangun yang luar biasa. Jadi ada yang tahun 98 jatuh, tahun 2008 jatuh lagi, tapi hari ini oh yes baby gitu ya. Jadi ada yang bisa kita pelajari gitu ya. Kalau dari dari yang pertama tadi nih Pak yang Bapak traktir. Iya, 3 saya traktir kok. Iya, saya traktir nih. Yes, orang pertama Pak yang dari Singapura. Yang pengusaha terbaik tadi gitu betul. Ya. Dia 1 tahun lalu tepat dia memutuskan untuk menjual perusahaannya. Dan dia pensiun dengan kaya gitu ya. Kalau ukuran kita di Indonesia sangat kaya karena ratusan juta dolar juga gitu ya. Berarti kan triliun juga gitu ya. Tapi dia pada waktu dia pensiun sungguh ajaib. Lama saya tidak bertemu, saya SMS, HBB, dan orangnya sangat rendah hati. Begitu rendah hatinya tuh sampai mau ikut seminar saya. Saya bilang I want to come to your seminar, but I speak in Indonesian. Saya bilang gitu, no problem, I will bring translator. Jadi bayar sekretaris untuk duduk translate dan dia ikut seminar saya, train for firework trainer juga gitu. Tapi sungguh menarik. Menariknya gimana? Dia pensiun, dia merasa bahwa panggilannya dia itu adalah untuk charity work. Dan dia do so many charity work, keliling ke bahkan ke Afghanistan. Orang takut ke sana dia berani ke sana gitu ya. Ke Pakistan ya, ke Tiongkok, kemanapun. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini dia keliling-keliling. Tapi dia bilang ada yang membuat saya aneh. 3 bulan setelah saya jual perusahaan, saya depresi. Depresi gitu Pak. Segala pelajaran positive thinking yang sudah saya terima dan saya ajarkan, dia kan juga jadi pembicara, juga ngajar, juga share something, gak jalan gitu ya. Malah dia udah melakukan kegiatan sosial pula gitu ya Pak. Yes. Bukan tidak sibuk, kesibukannya begitu padatnya, tapi dia merasa kok kosong gitu ya. Sampai dia minum, sampai ketemu ahli jiwa, dokternya, istrinya bilang kamu pergi deh ke dokter. Padahal dia termasuk paling rada kurang suka terhadap obat-obatan gitu ya. Akhirnya dia dikasih antidepresan, terus ya udah minum separuh aja karena dia takut sekali sama obat-obatan. Minum separuh, terus minum separuh, dia nggak sedih sih, tapi juga nggak bisa ketawa gitu. Temennya ngasih humor ya dia gitu. Nah, ini lah aku kok hidup di nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah, atau di flat, gitu. Lebih bahaya lagi. Nah, dia punya duit, dia traktir lah. Dia traktir lah temennya dia yang psikolog top juga, nginep di satu villa yang top sekali gitu ya di Malaysia. Dia ke Singapura, Malaysia, satu island pantai. Dia bilang makan, saya ngobrol, terus kemudian makan siang lagi, ngobrol lagi, tidur siang ngobrol lagi, ngobrol. Jadi selama 1 minggu full. Jadi satu kesimpulan bahwa bagi dia, bagi orang lain sendiri-sendiri gitu ya. Kalau pengamatannya dari satu psikolog ini, kalau pengamatan saya nanti sebentar lagi akan saya share gitu ya. Bahwa dia bukan, istilahnya dia need goal. Jadi dia butuh satu yang dikejar. Ada targetnya gitu ya Pak. Ada target. Bukan charity kan sudah juga, dia bisa charity work dan dia hari ini sudah ngasih training, bahkan saya kepengen belajar dari dia ya, 20.000 murid sekolah. Jadi karyawannya cuma 2 tapi dia bisa charity work. Jadi sebetulnya itu adalah ide awal yang saya tangkap yang hampir mirip dengan Indonesia Mengajar, tapi dia sudah jalan sudah lama. Dulu saya juga sudah jalan tapi tidak selancar dia.
Jadi charity work-nya sudah 20.000 student dan kemudian dia sendiri keliling. Tapi dia need some more yang istilahnya tujuan. Makanya dia sekarang punya goal adalah mencetak banyak jutawan yang bisa menyumbangkan minimal $1 juta gitu ya kepada lembaga amal. Ya, very good gitu ya. Yes. Cuman kalau dari saya pribadi yang saya amati, manusia itu apa yang membuat mereka happy itu ada 6 kebutuhan manusia. 6 kebutuhan manusia itu satu adalah kenyamanan atau kepastian. Ada orang yang carinya nomor satunya ini. Disuruh ambil risiko sedikit, wah enggak berani. Di luar kepribadiannya dia istilahnya. Kemudian yang kedua adalah dia butuh variasi atau ketidakpastian. Oh, oke. Jadi butuh kayak something new gitu ya. Ada sesuatu yang bikin penasaran mungkin ya Pak ya. Saya ingin something new, kejutan. Tapi tentu saja kejutan yang kita sukai. Yes. Kalau kejutan yang tidak kita sukai itu namanya masalah gitu ya. Kalau surprise yang kita sukai, nah itu kenikmatan. Nah, kepastian dan ketidakpastian ini sebetulnya saling bertolak belakang, tetapi dua-dua bisa. Jadi misalnya kita nonton film, pernah nggak kita nonton film yang sudah pernah kita tonton? Pernah Pak. Pernah. Anda mendapatkan kepastian bahwa filmnya bagus. Iya, udah tahu jalan ceritanya. Tapi gitu. yang nomor 2, Anda lupa detailnya juga. Kenapa ya? Anda pengen nonton lagi. Anda tetap masih mendapatkan variasi. Yeah. Nah, ini 2 kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk relationship, connection, love. Okay. Jadi ada hubungan, ada love, ada connection, ada perhatian. Baik. Nah, yang ketiga ini butuh perbedaan. Beda sama orang lain, unggul, signifikan. Kemudian yang kelima butuh lebih maju. Saya harus lebih baik dong. Tidak semua orang punya kebutuhan harus lebih baik karena sometimes merasa ya sudah. Yang keenam butuh satu yang namanya berarti untuk orang lain, contribution. Nah, saya merasa bahwa teman saya ini nomor satunya dia pikir adalah contribution. Makanya dia di amal charity banyak sekali. Baik. Tetapi yang saya rasakan ketika dia tuh cari kegiatan banyak sekali. Dia bisa salto 2 kali loh, somersault 2 kali. Dia umur 59 dan pada waktu latihan salto umur 56 gitu ya. Sampai pelatihnya kalau yang pesertanya muda, ayo bisa lagi, bangun lagi gitu. Kalau dia nggak, sudah istirahat om. Saking ininya terus-terusan ya. Ya karena dia bisa salto, ikut mixed martial art, ikut apa segala macam. Oh, baik. Oke Pak Tung, ini kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya. Kita harus break sejenak. Ya. Dan bagi Anda smart listener, silakan kami masih buka SMS di 0812 11 12 959 atau di 021 398 33888. JDW Show with Tung Desem Waddington. Iya, kita kembali lagi masih di TDW Show pastinya bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Kalau tadi sebelum kita break, Pak Tung ini membagikan 6 kebutuhan manusia ya, kalau Bapak lihat ya. Seperti yang tadi yang dikatakan teman saya yang sampai ke psikolog sampai ke sini, padahal dia do charity work begitu banyaknya, tapi dan dia tidak merasa terpenuhi. Jadi ternyata manusia panggilannya sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, saya menganalisa bahwa teman saya ini nomor satunya signifikan. Dia senang dapat penghargaan A, B, C, D, E, F, G, menciptakan rekor A, B, C, D, E, F, G, dia senang. Dan charity adalah just one way. Tetapi kalau dia hanya charity doang dan dia tidak signifikan, dia lost something. Dari presiden direktur yang paling dihormatin mendadak tidak ada jabatan sama sekali gitu ya. Terus kemudian anak buahnya banyak, sekarang tidak punya anak buah sama sekali karena perusahaannya dijual. Tadinya bisa merintah orang hormat, nah sekarang kok tidak ada yang hormat sama dia. Terus bangun tidur mau ngapa, bingung gitu ya. Jadi manusia panggilannya sendiri-sendiri, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tetapi dalam hal ini, kenapa tidak kita mulai paham? Kalau kita paham diri kita tidak sembarangan seperti tadi gitu ya. Apakah dia sembarangan? Enggak loh, dia sudah memang salah satu goalnya dia very clear gitu ya. Saya sekian dan saya pensiun dan gitu ya. Dan dia mencapai semua yang dia impikan dan dia tetap do charity work, tapi something empty. Iya. Karena kebutuhan manusia sendiri-sendiri. Nah, itu yang kita ajarkan tuh Pak. Bahkan di dalam marketing revolution kita ajarkan kalau kita bisa memenuhi kebutuhan dan bagaimana mengetahui kebutuhan orang yang paling dalam tadi, dia akan jauh lebih happy dan luar biasa gitu ya. Iya, betul. Nah, kadang memang kita suka berpikir gitu ya Pak. Kadang-kadang pun ya Pak ya, kadang-kadang kayaknya yang ini udah dipenuhin, semuanya ada, tapi kenapa kayak ada ruang yang kosong itu dia tadi gitu. Dan ruang kosong itu masing-masing punya sendiri-sendiri kok. Iya. Dan kalau ruang kosong tadi kita penuhi, Anda hidupnya terasa fulfill gitu ya. Fulfill betul. terpenuhi. Oh yes, I feel good. Tapi apakah kita
kita selalu merasakan, kan katanya manusia nggak pernah puas, Pak. Yes. Apakah misalnya yang kosong itu udah kita isi nih, Pak? Selalu akan ada yang kosong lagi. Ada lagi yang kosong ya, Pak ya, pasti ya. Jadi tentu saja yang terbaik itu adalah pelajaran bersyukur, gitu ya. Jadi bersyukur itu, tapi bukan hanya naif, karena banyak orang sekali lagi loh, bersyukur untuk naif, supaya dia tidak usah maju. Iya, pasrah ya, Pak. Nah itu kan kurang bagus. Sudahlah, kamu kok kayak kurang bersyukur aja. Bersyukur wajib, maju juga wajib. Kalau kita masih dikasih waktu oleh Tuhan untuk berbuat lebih baik dan berarti untuk orang banyak, majulah. Why not? Nah, tapi dalam pelajaran yang saya dapat dari teman saya yang pensiun kaya ini tadi, Sam harus diperhatikan ada kebutuhan-kebutuhan di dalam hati masing-masing manusia yang harus kita ketahui gitu ya, dan dipenuhi gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, waktu sore malamnya saya naktir satu event organizer yang terbesar di dunia tadi, yang bisa datangkan Bill Clinton, kalau Richard Branson dengan damainya, Donald Trump, terus Rudolph Giuliani, wali kotanya itu malah keliling ke seluruh Amerika 12 kota gitu ya. Kemarin dengan saya ikut undang The Wolf of Wall Street, Jordan Belfort gitu ya. Bahkan sekarang Anthony Robbins pun menyerahkan seminarnya kepada, hey, you promote my seminar everywhere in United States, everywhere in the world. Dulu kan pertama kali dia promote untuk Asia, sukses dipromot ke Eropa sama dia, dan sukses lagi Amerika yang biasanya Anthony Robbins promote sendiri, sekarang give to this my friend, you promote my seminar gitu ya. Si Jordan Belfort juga sama, dulunya punya you promote me everywhere in the world, langsung di book 52 negara gitu ya. Setiap minggu keliling negara yang lain-lain gitu ya. Jadi dalam hal ini ada beberapa pelajaran yang saya terima. Pada waktu satu hari dia tanpa plan, in this July I will go to Kilimanjaro. Saya tanya, kamu pernah nggak naik gunung? Never ever. What happened gitu ya? What happened? Nggak mendadak kamu gini? Ya, one of my speaker gitu ya. Si Blair Singer itu Rich Dad advisor-nya untuk Robert Kiyosaki, dan dia pembicara sales yang ngajarin sales doc. Nah ini itu ya bukunya tentang sales doc, ada di Gramedia juga. Dia pernah naik gunung Kilimanjaro dan akhirnya terpaksa harus turun karena anaknya nggak kuat gitu. 5.800 meter kan gitu ya. Gunung tertinggi single tuh tanpa pegunungan. Kalau dengan pegunungan Himalaya gunung tertinggi. Kalau ini gunung yang berdiri seutuh sendiri yang paling tinggi di dunia adalah Kilimanjaro gitu ya. 5.883 meter atau berapa gitu ya. Nah terus kemudian akhirnya dia diskusi karena dia pengen terus, anaknya nggak mau terus. Akhirnya dia turun gitu ya, nggak jadi naik. Terus kemudian dia punya goal, sekarang harus pasti sampai karena dia sudah punya pengalaman gitu ya. Terus Rifatan juga diminta ini event organizer yang terbesar di dunia, dan bayarnya luxury gitu. Dia bilang ini kalau versi mobil ini Rolls Royce itu naik gitu. Kok tahu? Karena biasa maksimum 3.000 atau 4.000 US dollar untuk naik ke sana tanpa tiket pesawat, tanpa hotel loh, untuk biaya naiknya doang. Oh, naiknya doang. Oke. Dia 10.000 US gitu ya. Baik. Tapi no problem buat dia no. Dan 10.000 itu untuk charity juga. Jadi 14 hari, 7 hari melakukan kerja charity di sana, ngecat. Sudah bayar, masih ngecat, masih begini. Dia do charity work untuk sana sebelum naik. Oke. Sebelum naik. Dan pada waktu naik dia bilang, wow, yang naik terus dipikir ini beberapa tim gitu ya. Loh kok banyak banget di video sama dia, saya ditunjuk videonya. Ternyata yang naik 17 orang, terus kemudian porternya 65 orang. Jadi dia bilang, ini garansi sampai, kamu enggak sampai tak gendong sampai, katanya gitu, gantian digendong sama porternya. Oh, oke, seru banget. Very good gitu ya. Cuman pelajarannya di sana dia kan merasa bahwa kan dia sudah latihan, nah, belajar dari orang. Saya dulu naik Gunung Rinjani ada pelajaran juga. Sepatunya saya pilihkan, terus kemudian teknik latihannya squat. Belakangnya cuma lari-lari doang tuh. Dia jongkok berdiri. Saya bilang, if you bisa 100 straight dan kamu merasa tidak sakit, tidak apa, besok paginya bangun, kamu naik sampai atas bisa lah. Terus dia pertama kali, wah aku baru 40 di besok sakit, tidak bisa jalan. Dia kirim ke saya. Terus kemudian akhirnya bisa 200. Jadi 200 jongkok berdiri, jongkok berdiri 200, dan sepatunya saya suruh pakai dulu kalau Anda baru tidak enak banget harus ini, dan harus lebih gede minimal 2 nomor gitu ya. Jadi karena kok turun tidak enak dan harus pakai sampai pergelangan, dia learn something tentang itu. Terus kemudian dia pikir pada waktu naik ke atas pasti bisa lihat pemandangan. Enggak juga. Karena waktu naik ke atas tidak pernah lihat pemandangan. Hanya lihat fokus satu step berikutnya. Banyak pelajaran yang di atas, tetapi yang pelajaran yang terbaik ketika dia sudah turun.
mendadak dia center dalam hidup ini. Jadi dia naik gunung itu bukan jauh hari karena dia cuma ikut temennya, tetapi itulah yang dia pelajarin. Dia share kepada saya ini event organizer seluruh dunia. Ketika istri saya tanya, kemana? Pokoknya ikut saya, tidak usah tanya. Ayo jualan gini, ayo tidak usah tanya. Ayo promote ini, tidak usah tanya. Goalmu apa? Tidak usah tanya, pokoknya ikutin saya. Loyalty dan gini. Dan akhirnya istrinya juga, terus kemudian GM-nya juga semuanya, ayo pokoknya ikut. Dan mau kemana tidak tahu. Pokoknya event organizer dulu. Ya ampun. Pokoknya iyo doang gitu ya. Walaupun dia punya misi yang mulia, yes, tetapi dia tidak punya goal yang sangat jelas. Baik tentang finance, tentang kehidupan pribadi, tidak tahu kapan harus berhenti. Tapi ketika dia pulang, dia tahu bahwa dia sungguh-sungguh sangat super banyak sibuk. Contohnya, pada saat datang ke Singapura, istrinya berangkat ke Afrika kemarinnya. Dan dia baru datang. Malamnya makan dengan saya, terus kemudian besok paginya sudah ke Tiongkok dia. Ya ampun, di Tiongkok atas 950. Jadi sama istri juga tak pernah ketemu laplip terus sama anaknya juga nggak ketemu. Iya. Kelihatannya ketemu saya lebih lama gitu ya, karena di sana ketemu saya terus kabur, anaknya juga ketemu. Kemudian dia tahu bahwa di dalam hidup ini ada goal-goal yang harusnya dia pikirkan dan dia harus tahu batasnya. What is enough gitu ya. Tapi pelajarannya tadi enough-nya harus apa terlebih dahulu, dan saya tell story about partnernya dia yang satu yang depresi. Oh ya, no itu juga. Nah, dia mulai clear. Oh, saya dalam 2 tahun ini saya mau income sekian, saya mau valuasi perusahaan saya sekian, dan sungguh indah perusahaan yang seminar itu pahalanya istilahnya keuntungannya 2. Satu ya secara finansial, tapi yang kedua itu begitu banyaknya orang yang terima kasih karena hidupnya berubah. Yeah. Jadi inspiring people, jadi ini pahala, tapi bukan hanya pahala ini. Dulu dia ngejar pahala itu terus, yes. Secara finansial dia tidak pernah menentukan reward and punishment dan goalnya. Kemudian dia jelas sekali, saya harus valuasinya $250 juta, harus sekian, omsetnya $50 juta, labanya sekian, harus gini. Dan dia jelas sekali, kemudian dia 2 tahun, saya akan istilahnya mengundurkan diri supaya perusahaan jalan tanpa saya. Dia bilang, perusahaanku ini banyak, aku di tengah. Lah problemnya, seharusnya kan saya di luar perusahaan. Ternyata saya enggak, selain di luar perusahaan, saya di dalam semua perusahaan. Oh, oke. Jadi mulai clear, saya harus di luar perusahaan sehingga perusahaan jalan tanpa saya. Bukan berarti saya jual dan saya pensiun, enggak. Tetapi saya harus membuat everything work without me. Jadi dia punya goal yang sangat-sangat clear gitu ya. Everything work without me. Saya bilang, okay, and then after that you go with me, okay, good around the world. Oh, okay, sure. No. Ternyata dia always ngiri sama saya. Ternyata gitu ya Pak. Kalau kita ngeliatnya kayak udah enak, ternyata. Wah, event organizer terbesar di dunia ngiri sama TDW, keren juga gitu ya. Oke, kita akan lanjutin cerita kerennya ini Pak. Karena kita masih penasaran dengan cerita atau sharingnya Pak Tung mengenai 3 orang pengusaha sukses ya, yang baru aja berbincang-bincang. Baru dalam 1 minggu ini saya ajak makan ya. Nah, 2 Singapura, terus 1 baru tadi siang saya ajak makan. Nah, pelajarannya banyak banget, akan kita dengarkan nanti ya selepas yang berikut ini. TDW Show with Tung Desem Waddingin. Kembali lagi di TDW Show, dan seru banget kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya Pak ya, dari pengalaman dari 3 orang tadi ya Pak ya. Ya, sekarang baru 2 ini. Nah. Sekarang baru 2 gitu kan, sampai naik gunung tadi. Ya, naik gunung Kilimanjaro, mendadak turun dia hidupnya lebih jelas apa yang dia mau. Dan satu efek positif waktu pergi ke Kilimanjaro, karena dia terpaksa harus siap-siap, dan dia rutin kalau takut tidak kuat di tengah jalan digotong memalukan gitu ya kan, dia olahraga dan terus kemudian dia juga beli 1 alat ya, kalau itu kayak Anda sekarang ada Jawbun, ada 1 gelang di tangan gitu ya, kayak yang Samsung Gear, kayak yang jam itu, ternyata sangat menarik karena dia bisa memonitor gerak detak jantungnya. Bukan detak jantung, mau berapa langkah 1 harinya, tidurnya nyenyak atau tidak nyenyak, berapa jam, tidurnya jam berapa, dan yang terbaik bisa dengan teman-temannya. Jadi saya lihat ke sana kok ditambah langsing, tambah fresh, seger nih teman-teman nih dari sono nih. Ternyata mereka kumpulan pakai sama 1 alat seperti itu, dan mereka bisa monitor temannya. Nah ini si A nih tidurnya kemarin jam berapa nih, cuma tidur jam sekian. Oh ini sudah jalan, pagi-pagi dia sudah 2000 langkah, dia aku kurang nih. Jadi bisa lihat aktivitas temannya gitu ya. Juga. Saya bilang, wow, oke. Something to think about, dan lesson untuk gini, pelajaran yang menarik di dalam dunia manajemen. Apabila tidak kita monitor, bagaimana kita bisa tingkatkan?
Kalau Anda tidak pernah monitor, Anda satu hari jalan berapa kali gitu ya. Lah berat badan Anda, itu kalori yang terbakar berapa. Makanan Anda yang masukkan Anda bisa input juga. Jadi, saya bilang, wow, gaya hidupnya dia sekarang berubah sejak dia naik gunung. Satu keputusan dia naik gunung, itu ternyata merubah bukan hanya perusahaannya, tapi merubah gaya hidup pribadinya dan aktivitasnya. Jadi ini lihat, rata-rata aku satu hari jalan berapa langkahnya, terus tidurku nyenyak nih, bangun jam berapa, ini bangun pipis nih, ini terus kemudian ini tidur. Orang-orang kita terdekat, kita bisa juga. Jadi tadi toh, anak apa segala macam, aktivitimu apa, tidurnya jam berapa, kita bisa. Saya itu ketika adik saya utang di Mandiri, gak bisa bayar, padahal nilai asetnya tidak ada, kemudian dia bayarin. Oh, oke. Jadi kasih waktu ya tetap dapat diskon, pokoknya sih tidak dipotong. Ini saya tuh yang utang adik, tidak ada hubungannya gitu loh. Bukan dia langsung. Dan adiknya bukan adiknya yang utang pemegang saham yang lama yang dibeli sahamnya gitu. Utangnya turunan gitu loh. Utang turunan, jadi perusahaannya dibeli sama utangnya atau diambil. Iya. Ternyata berat, ternyata penjualan itunya berat, terus kemudian dibayarin. Begitu dibayarin namanya jadi baik. Jadi dia, saya bilang aku recover tuh 5 tahun gitu ya. Jadi ketika aku menunjukkan bahwa yes ini ada tingkat baik, dan ternyata dia sekarang waktu berubah gitu ya. Kalau zaman dulu orang hanya goreng saham, lama-lama orang tidak percaya kok. Mari kita lihat itu yang jagoan-jagoan goreng yang hari ini jeblok sahamnya hancur, bangkit nggak? Kamu nggak bangkit bisa berat sekali, gitu ya. Nah ada yang teknik-teknik bangkit, ada yang orang Indonesia yang sahamnya mesti goreng terus ngerampokin punyanya orang banyak. Hari ini bisa bangkit lagi karena pakai namanya orang lain, kemudian dia mengeluarkan real estate investment trust gitu ya. Terus kemudian dia benar-benar mendeliver value. Tuh lihat tuh, saya bayar sungguh toh, sahamnya ikut naik toh, ini naik toh. Nah, setelah value banyak-banyak baru yang nama perusahaannya yang digunakan ini dicopot, keluar nama aslinya dia. Nah, oh gitu toh. Oh iya sekarang sudah orang mulai percaya. Nah, demikian juga dia ketika dia mulai bayarin utangnya ini, terus namanya jadi baik. Oh, ini bagus loh, ini bukan utangnya dia sendiri aja dibayarin dan kemudian mulai. Dan dia mulai banyak membantu orang. Nah ini yang hebat. Jadi dia mulai tahu bahwa the best marketing in the world itu adalah ketika orangnya yang beli ikut untung. Ada yes saya dapat nilai gitu ya. Ketika orang ikut seminar saya dan kemudian hidup saya berubah bumi dan langit, itu Pak Tung. Nah pantesan yang ikut terus banyak terus itu ya, sampai hari ini ribuan. Total hari ini seminar saya tanggal 29 30 ini 29 besok ya. Tanggal 30 31 ini yang datang sudah 1680 orang gitu ya. Banyak sekali. Bukan gede, memang ini sudah datanya kan saya monitor everyday gitu ya. Nah, ini total 1680 everyday. Nah, karena orang mendapatkan manfaat. Jadi yang terbaik itu ketika orang yang beli produk Anda dapat untung, selesai. Yang dulu dia tidak peduli, yang penting aku untung gitu ya, yang jualan untung. Sekarang enggak, orang lain yang ikut Anda benar-benar untung. Kalau ikut Anda untung, ribuan orang mau ikut kan gitu ya. Iya. Ketika Anda truly deliver something yang membuat orang ada manfaat, ada untungnya. Nah ini dia mulai tahu. Waktu dia goreng saham goreng, jeblokin pokoknya ngerampok orang gitu ya. Tapi sekarang sama sekali enggak. Jadi dia sungguh-sungguh bertahun-tahun. Saya 5 tahun membuktikan. Tahun pertama aku presentasi ini loh, aku tak janjikan. Ini tahun depan untung naik 40%. Orang enggak percaya. Ya enggak apa-apa. Sungguh 40%, jebret naik 80%. Dia presentasi lagi. Tahun depan aku rencananya naik 120% ini omsetnya. Dan ini segala macam semuanya ini. Ternyata naik 180%. Jadi loh kamu dulu tidak mau ikut. Nah ini kan yang ikut sudah untung segini. Ya ini sudah untung segini dan untung segini dan dengan demikian ketika dia deliver something yang betul-betul walaupun dia learn in hard way gitu ya. 2 kali in hard way dia sampai ya ngalami bumi gonjang-ganjing sampai sempat telepon saya ke zaman dulu, Mbak aku tolong dibantuin, aku lagi ngemut granat kan. Ngeri banget ngemut granat, Pak. Ngemut granat. Ini bahasanya tuh sungguh dia. Udah saking bener-bener pusing gitu ya Pak ya. Karena dia beli tanah kebanyakan pada waktu itu, terus kemudian hutangnya bunganya jalan, terus kemudian banyak ada problem gitu ya. Tapi sehari ini merdeka, dia bilang aku hari ini tuh cuma diberkati doang, hebat sekali. Dan kebanyakan orang pintar tuh tidak mau buka mata, tidak buka hati, tidak buka telinga. Ketika aku diajar sama Tuhan kata gitu, digebukin gara-gara ngebukin. Digebukin gara-gara ngebukin. Gara-gara ngebukin orang lain atau ngambil duitnya orang lain. Terus sekarang saya digebukin sama Tuhan. Terus tapi aku mau dengarkan. Oh tidak bisa.
Dari dulu aku diomongin, kamu tuh kalau ngambil untung jangan gitu, nanti orangnya kapok. Enggak tuh, enggak, orang lain enggak kapok-kapok. Tak jualin yang sampah-sampah juga masih mau. Nah, tapi sekarang dia sudah totally berubah, berbeda. Jadi punya prinsip yang 18 tahun yang lalu ketika dia masih muda, ini sekarang mulai berbeda dan mulai namanya dipercaya, mulai sangat-sangat hebat. Saya bilang, wow, satu perubahan. Makanya saya kepengen sekali ketemu dia, bagaimana dia bisa bangkit lagi dan dipercaya orang begitu banyaknya. 5 tahun ternyata. Dia step by step membuktikan, loh ini perusahaanku untung toh. Nah, kamu nggak ikut, salahnya sendiri. 2 tahun, nah, 3 tahun, nah, ini, begitu tahun keempat, tahun kelima, nah, terus gerutuk-gerutuk orang ngikut dia. Mau karena dibagi untung. Jadi dia bilang, aku hidup nggak serakah. Karena aku sudah ngalami serakah, dia bilang gitu. Ketika aku serakah, akhirnya dirampok Tuhan juga gitu ya. Time yang ngamblasin dia. Jadi ada pelajarannya gitu ya Pak ya. Dan dia bilang, sekarang aku kerja dengan orang-orang yang hebat-hebat ini. Coba lihat, aku kerja sama dengan ini nama-nama. Dan dengan namanya dia hebat, aku membantu dia, aku ikut tambah hebat lagi. Dan mau bagi hasil yang luar biasa. Ayo, tuh apa yang bisa dikerjakan kita? No, tenang aja, aku gampang kalau dia bilang gitu. Selama yang paling penting bawa manfaat untuk orang banyak. Wow. Memiliki hati yang seperti itu Pak, waduh. Biasanya orang kan cuma pengen, yang penting gue untung aja, buat gue aja gitu kan. Makanya kemarin ditodong sama temennya pengusaha, nyumbang, Bilkit, 5 juta. Oke, bilang, wow, oke. Dan banyak sekali sekarang perusahaan yang sakit, begitu dia datang, kayak kedatangan dokter, karena dia sangat jago untuk, kamu nggak bisa gitu. Sering kali ngomongin temennya ini. Nah ini celaka nih, sahamnya anjlok gini, dia utangnya kebanyakan. Nah, sekarang duitnya dulu yang kamu listing tadi, yang kalau gini, yang gini tuh duitnya kamu kemanain? Ya lanjut tak beliin yang lain. Terus ketika seperti itu, kamu nih kebanyakan makan duit orang lain, makanya orang nggak percaya sama kamu. Sekarang dia exercise terus. Saya bisa ngobatin tapi nurut. Nah, karena dia sudah punya aset kan gitu ya. Asetnya dimasukin dong, gini dong, gini apa gini dong. Jadi aku ikut masuk, aku gini. Jadi dia ngobatin sungguh-sungguh untuk menilaikan value, baik pemegang saham yang lama, baik yang minjemin duit, ataupun baik investor, ataupun pembelinya. Jadi everybody happy. Karena memang the end of the day-nya, kalau yang pembeli terakhirnya sekali kecewa, boleh mungkin nggak sengaja gitu ya. Nah, kalau 100 kali Anda makan 120 kali, ya orang kan tidak happy. Udah langsung. Orang kan tidak percaya. Tapi satu pelajaran yang luar biasa, ternyata dia bisa bangkit, dan bukan hanya bangkit, sadar, dan akhirnya sekarang bahkan jadi berkat untuk orang lain gitu ya. Bagus banget itu Pak. Oke, nanti kita boleh sambung lagi ya Pak ya. Kita mau break sejenak. Smart Listener kami akan kembali lagi. Silakan di 0812 11 12 959. JDW Show with Tung Desem Waddingin. Iya, Smart Listener masih bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Kalau tadi saya agak-agak tertawa karena waduh, saya dengerin ceritanya Pak Tung, ini seru banget ya Pak. Mungkin seperti yang ingin ditanyakan oleh salah satu Smart Listener juga. Pak, itu traktir orang kaya gimana Pak? Oh oke. Misalnya traktir orang yang lebih kaya dari kita gitu ya. Kalau hari ini sih lumayan, banyak orang kenal TDW gitu, dan kemudian networknya sudah lumayan kenal. Mereka tahu saya renteng-renteng dengan banyak orang yang raksasa juga. Tapi sebelumnya di awal-awal karir saya, inilah yang saya lakukan. Bagaimana sih? Ini yang saya ajarkan di seminar saya Financial Revolution secara detail. Karena kan kita kalau bermain dengan big boy, kita menolong big boy, dan kita menolong loh, bukan minta tolong loh. Oh, kita yang menolong ya. Jadi datang itu bukan Pak tolong saya dibantu. No, itu different energy. Kita datang, ketika Anda datang kepada orang yang jauh lebih sukses, I help you. I help you to achieve your goal. Tadi saat sama teman saya tadi, saya sudah nanya, kamu apa nih tujuannya, goalnya gini? Yang ini, aku bisa bantu kamu di sini dan di sini dan di sini. Oh, boleh kalau gitu ketemu, ayo. Oke Pak, boleh ya Pak ya, sebelum kita lanjut ini ada Smart Listener yang menghubungi. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Pak Reza di Jakarta dan dalam perjalanan ke Bekasi. Oke, dalam perjalanan. Silakan. Salam dahsyat Pak Reza. Salam dahsyat Pak Tung. Silakan Pak Reza. Saya mendengar Pak Tung apa ini training sudah mungkin 10 tahun yang lalu dah. Jadi saya pikir andai kata Pak Tung tahu tentang agama Islam mungkin jadi ustadz nih kayaknya. Wah, di meja saya juga ada 2 Al-Quran dan terjemahannya Pak gitu ya. Karena semua yang Pak Tung bilang itu sharing nanti betul-betul ada dalam kita. Cuman yang ingin saya sampai pengalaman tadi teman Pak Tung yang udah ngaruh uang orang segala macam digaruk Tuhan juga gitu kan.
Itu begini Pak Tung, ternyata dalam pengalaman hidup saya dan teman-teman yang saya punya, saya dosen di Jakarta, Kuala Lumpur, di Singapura juga. Wow. Jadi saya lihat manusia modern sekarang, kalau boleh disebut modern sebenarnya, mereka punya dua Tuhan ternyata. Tuhan akhirat dan Tuhan dunia. Oh, dibedakan ini. Ini kalau Tuhan akhirat itu yang dia percayai akan masuk surga, masuk neraka, gitu kan. Tuhan dunia itu ternyata uang. Jadi mereka ini yang terpuruk itu dan yang kemudian stres dan sebagainya. Biasanya stres itu karena dia ngerjain kerjaan Tuhan. Apa itu kerjaan Tuhan? Dia berpikir tentang bagaimana membanyakkan uang, membanyakkan harta. Jadi dia pikir rezeki dia itu dia yang menentukan, bukan Tuhan gitu. Nah Tuhan itu sudah menentukan kuota dia waktu dia ditiupkan nyawanya, apakah 5 triliun, 10 triliun segala macam, tapi dia nggak tahu di mana letaknya. Yang disuruh oleh Tuhan itu berikhtiar dengan benar menurut Tuhan gitu. Usahalah dengan benar dalam jalannya tuh, jangan jalan yang salah gitu ya. Kalau ada orang hidupnya tidak tentram atau risau kalau nggak ada uang, itu berarti dia masih persoalan soal siapa sebenarnya yang perlu diyakini, itu Tuhankah atau bendakah? Sekarang manusia ini di bawah benda. Jadi sharing saya adalah teman-teman seperti ini Pak Tung sebaiknya cepat-cepat di-share ke yang lain supaya yang lain biar insaf gitu ya gitu. Kasihan kalau dia harus ngomong sama. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Iya. Pak Reza juga ustadz ini juga. Yes. Itu dia tadi ya sharingnya. Terima kasih ya Pak Reza ya. Oke, Pak Tung ini berarti dari 3 orang yang Pak Tung traktir nih ya, selama seminggu ini ya Pak ya. Banyak pelajaran yang berbeda ya dari masing-masing. Pelajaran berbeda dan saya nggak tahan kalau nggak sharing gitu ya. Jadi ketika Anda memutuskan pensiun, lihat terlebih dahulu gitu ya. Apakah betul itu yang betul-betul Anda inginkan? Saran saya Anda mini pensiun dulu deh. Mini pensiun? Ya, maksudnya mini pensiun itu 2 bulan off. 6 bulan off. Tinggalkan perusahaan, bila perlu 1 tahun off. Jadi nggak langsung jual semua dabar gitu. I'm happy. Kayak uji coba dulu gitu ya Pak ya. Yes, itu satu pelajaran terlebih dahulu. Makanya dari dulu kan saya juga punya satu kepingin aku tak pensiun gitu ya. Makanya saya belajar dari orang-orang yang sudah pensiun apa sih pelajarannya. Nah ini kan saya sebelumnya lebih baik belajar dari orang yang sudah ngalamin kan gitu ya. Sungguh mengagetkan saya orang yang kaya raya pun yang banyak charity bisa depresi. Betul. Saya bilang, something to think about gitu ya. Oh dia tidak kurang charity-nya gitu ya. Jangan tanya hidupnya dia tidak kurang uangnya juga. Tapi not happy, feel depressed karena kebutuhannya untuk unggul tadi tidak terpenuhi kan gitu ya. Nah kemudian ada satu lagi teman yang ketika dia mau naik gunung ternyata dia lebih clear lagi dalam yes what I really want. Dan kemudian dia memplanningkan dengan waktunya dia mulai sadar bahkan yang sungguh ajaib. Aku ngiri sama kamu, ngiri sama Tom, keren juga ini gitu ya. Ya kalau fotonya kan peluk-pelukan sama Bill Clinton sama ini itu pas papresnya sudah ngawasin semuanya. Iri sama Pak Tung dia loh. Iya karena dia merasa bahwa saya lebih balance gitu ya sama keluarga, sama kemana. Begitu saat cerita saya keliling Swiss, saya juga pernah ke Swiss tapi ngadain seminar dulu gitu. Bukan untuk bercengkrama saya dengan keluarga. Saya tidak pernah gini. Saya bilang wow, is your lifestyle is kan dia share fotonya di atas Gunung Kilimanjaro. Wow, saya bilang, I want to learn lesson that you got. Ketika kamu naik, okay, sure. When we meet, I will share. Okay, kita ketemu dia share so good. Fotonya, pelajarannya. Kemudian yang ketiga tadi, pelajarannya adalah orang yang kaya yang baru aja saya traktir siang ini tadi. Baru aja fresh from the oven ini kisahnya. Bahwa kalau Anda kaya, not in God way, tanpa membuat nilai tambah dan manfaat untuk orang yang beli. Sekali, oke, 2 kali, oke, berkali-kali orang yang tidak percaya. Mungkin tidak Anda ceritanya sepenuh hati sudah membuat nilai tambah, tapi akhirnya karena waktu ataupun karena miss something, ternyata akhirnya tidak deliver the value. Mungkin. Ya manusia, masih manusia. Tetapi tanpa itikat dari awal, kan gitu toh. Betul. Atau orang yang itikat dari awal memang mau ngerampok. Dan kalau ngomong kan goblokmu kok mau, kan itu kan tidak banget. Jadi kita truly deliver something yang mempunyai nilai tambah dan punya manfaat. Itu word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut, ini bagus. Ini ternyata ada community. Jadi ada know your customer gitu ya.
KYC gitu ya. Jadi ternyata dunia tuh juga butuh ini sekali, apalagi investor-investor asing. Know your customer. Dia bilang, aku masalah 18 tahun yang lalu. Memang aku lagi setan demit. Masih muda gitu ya. Hajar bleh, pokoknya aku pinter, salahnya sendiri kok yang lain goblok gitu ya. Dan itu bisa dilihat di trace. 18 tahun kamu yang sekarang orang itu bilang, itu kan 18 tahun yang lalu. You see my track now gitu. I learn something. Jadi sekarang dengan usia berlanjut itu jadi mulai lebih bijaksana kan gitu ya. Jadi kemudian pertanyaannya tadi yang dari SMS. Kok enggak ngajak orang kaya itu gimana Pak gitu kan, caranya gimana, nih, saya share. Pede nggak gitu saya share. Kalau sekarang saya ngajak makan oke lah, banyak yang tahu itu yang hujan uang yang gini banyak yang tahu, lebih mudah. Sempat ngajak beberapa menteri juga masih keluar juga, hebat juga gitu ya. Ternyata kalau dulu sebelum menjadi seperti hari ini, cara saya ngajak seperti apa, ini ajaklah 2 gajah sekalian, jauh lebih mudah daripada ngajak 1 gajah. Ini jurus yang so amazing. Kemarin saya di Singapura disuruh ngisi di dalam seminar Singapura, saya share ini, mereka wow, masuk akal gitu ya. Jadi benar-benar Anda ajak 2 langsung aja. Misalnya A, Anda Pak selamat siang, kalau diajak makan siang dengan B, mau nggak? A kenal B kaya raya juga, sukses juga. Begitu mau kita set waktunya, kita pergi ke B ada dijak sama A. Mereka makanlah bertiga. Gajah-gajah, kita calon gajah gitu ya. Oh, belajar dari 2 gajah itu langsung ya. Oke, baik. Oke, Pak Tung, ini tidak terasa ternyata waktu kita sudah habis. Sudah habis kelihatannya, baru mulai 5 menit. Saya share sampai di CSR saya. Saya akan mengadakan seminar tanggal 30-31 Agustus ini, Financial Revolution. Bagaimana uang mengejar kita tadi, bagaimana ternak uang, bagaimana ngajak makan tadi, detailnya seperti apa, bagaimana bisa mendapatkan nomor telepon konglomerat tadi begitu ya. Yang sampai kita berteman gitu. Jadi friend, jadi teman, caranya bagaimana? Karena salah satu cara untuk belajar itu dekat dengan mentor-mentor tadi, gitu ya. Ternak duit, uang mengejar Anda mendapatkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama-sama 3 tahun kok bisa dapat lebih banyak. Nah, ini semuanya akan saya share dan 100% money back guarantee, yaitu tanggal 30 sampai 31 Agustus, Sabtu dan Minggu ini, jam 9 sampai jam 9 malam. Dan Anda caranya begini. Anda biasanya orang harus 8 juta, sekian juta. Sekarang tempatnya sudah penuh gitu ya. Tinggal platinum yang kosong. Platinum harusnya 250, sekarang baru 198. Nah, berarti tinggal 25 lagi karena Anda boleh datang berdua. Nah, ini penawaran saya. Anda hanya Rp997.000 mendapatkan 15 CD dan DVD, 100% money back guarantee. Anda boleh dapat makan siang sekali gitu ya, dalam 2 hari tanggal 31-nya. Platinum Rp927.000, ini CSR hanya untuk 25 orang, Anda boleh datang berdua. Ini the last one gitu ya. Caranya gimana? Anda SMS ini, ketik FR Jakarta, FR JKT, kemudian nama Anda dan Platinum. Dan kalau Anda berdua kan tadi namanya 2 orang. Jadi kemana SMS-nya, masukkan handphone Anda sekarang juga. 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Saya ulangi sekali lagi. 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Oke, baik Pak Tung, terima kasih banyak atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Belina Autosoid dan Tung Desem Waringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Tay Day Way Show with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.